Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengamat mata kuliah Pemikiran Peradaban Islam. Di sini saya akan membahas ekspansi kekuasaan Islam pada era Khalifah Umar bin Khattab yang meliputi latar belakang proses perluasan wilayah serta dampaknya terhadap perkembangan peradaban Islam. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 Masehi, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Umar dikenal sebagai sosok yang tegas, sederhana, jujur, dan sangat adil. Beliau memimpin dengan penuh tanggung jawab serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Pada masa pemerintahannya, Islam berkembang sangat pesat tidak hanya dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, dan perluasan wilayah. Oleh karena itu, masa kepemimpinan Umar bin Khattab sering dianggap sebagai salah satu periode paling penting dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah Islam masih menghadapi ancaman dari dua kerajaan besar, yaitu Kekaisaran Bizantium di sebelah barat dan Kekaisaran Persia di sebelah timur. Untuk menjaga keamanan umat Islam sekaligus menyebarkan ajaran Islam, Umar menyusun strategi yang matang. Pasukan Islam dipersiapkan dengan disiplin tinggi, dipimpin oleh panglima-panglima yang berpengalaman dan selalu mengutamakan etika dalam peperangan. Dari kota Madinah, wilayah Islam mulai meluas menuju Syam, Persia, dan Mesir. Salah satu peristiwa penting dalam ekspansi Islam adalah Perang Yarmuk yang terjadi pada tahun 636 Masehi. Dalam peperangan ini, pasukan Islam berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium yang saat itu merupakan salah satu kerajaan terkuat di dunia. Kemenangan ini membuka jalan bagi Islam untuk menguasai wilayah Syam yang sekarang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Keberhasilan tersebut menjadi titik awal berkembangnya Islam di kawasan Timur Tengah. Pada tahun yang sama, pasukan Islam juga menghadapi Kekaisaran Persia dalam perang Qadisiyah. Walaupun jumlah pasukan Islam lebih sedikit, mereka memiliki semangat juang, disiplin, dan strategi yang sangat baik. Kemenangan dalam perang ini menyebabkan Kekaisaran Persia mulai runtuh, sehingga wilayah Persia secara bertahap menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Setelah berhasil menguasai Syam dan Persia, ekspansi Islam dilanjutkan ke wilayah Mesir pada tahun 642 Masehi. Mesir berhasil dikuasai. Wilayah ini memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pusat perdagangan dan jalur penghubung antara Asia dan Afrika. Dengan bergabungnya Mesir, kekuatan ekonomi dan pemerintahan Islam menjadi semakin kokoh. Keberhasilan Umar bin Khattab tidak hanya diukur dari luasnya wilayah yang berhasil dikuasai. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Umar memikul sendiri karung gandum pada malam hari untuk membantu keluarga yang sedang kelaparan. Selain itu, Umar menghormati masyarakat yang berbeda agama dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Sikap adil, sederhana, dan bertanggung jawab inilah yang membuat Umar menjadi salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Islam. Selain memperluas wilayah, Umar bin Khattab juga membangun pemerintahan yang teratur. Beliau juga mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara, menunjuk gubernur di setiap daerah untuk membangun jalan, masjid, dan juga saluran air, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sejahtera masyarakat. Dari sinilah lahir sebuah peradaban Islam yang kuat, maju, dan menjadi contoh bagi banyak bangsa. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa ekspansi kekuasaan Islam pada era Umar bin Khattab bukan hanya tentang memperluas wilayah, lebih dari itu. Ekspansi ini menjadi awal lahirnya peradaban Islam yang menjunjung tinggi
keadilan, persatuan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap sesama. Kepemimpinan Umar bin Khattab mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang jujur, amanah, dan peduli terhadap rakyatnya mampu membawa perubahan besar bagi masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.